Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 78. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah dari makhluk penghancur mimpi terlihat sangat jelek karena dia dipenuhi dengan amarah yang luar biasa yang saat ini menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya akibat serangan yang dilakukan oleh Xiaoyan dan juga anggota kelompoknya. Ini merupakan pertama kalinya bagi seorang makhluk penghancur mimpi merasakan kelemahan yang luar biasa, dan semua ini gara-gara bocah bintang 3 Dodi yang tidak lain adalah Xiaoyan. Penghancur mimpi mengangkat kepalanya dan pandangan matanya pun berapi-api ketika dia melihat sosok dari Xiaoyan yang ada di luar pintu dari benteng hitam. Berharap makhluk ini bisa mengalahkan Xiaoyan yang kemudian membalaskan atas rasa sakitnya. Setelah sekian lama penghancur mimpi pun berdiri dan kemudian dia merapalkan sebuah mantra, di mana saat ini mantra-mantra kuno telah langsung bergema di dalam aula besar hitam yang menyeramkan. Garis-garis kekuatan jiwa muncul di dalam tubuhnya, kemudian dengan cepat dia pun menghilang di dalam alam ilusi. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada. Kali ini sebuah cahaya tiba-tiba saja muncul dan hal itu menimbulkan gejolak yang luar biasa yang kemudian prajurit-prajurit hantu yang tidak terhitung jumlahnya, mereka bermunculan dari bawah tanah memperlihatkan taring dan juga cakar untuk langsung menyerbu ke arah kelompok dari Xiaoyan. Di udara sendiri, matahari tiba-tiba saja berubah menjadi warna merah. Lalu jenderal-jenderal hantu juga telah bermunculan kembali. Energi iblis yang cukup mengerikan menyembur dari balik awan. Hal itu menimbulkan awan di tempat ini berubah menjadi merah yang luar biasa. Jumlah dari pasukan hantu dan juga jenderal-jenderal hantu ini bahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Di tengah-tengah awan, kini telah muncul sosok besar yang tidak lain merupakan Raja Hantu yang telah menggunakan armor berwarna hitam, dan tampaknya itu adalah armor yang cukup sulit untuk bisa dihancurkan. Pandangan matanya merah penuh dengan energi jahat. Bahkan Raja Hantu ini telah memegang sebuah kapak raksasa dan siap untuk melakukan pertempuran habis-habisan melawan kelompok Xiaoyan. Tak lama kemudian, sosok Raja Hantu segera turun dari udara yang kemudian dia melangkah. Di dalam setiap langkahnya ini, energi iblis melonjak menggetarkan langit dan bumi, yang kemudian para hantu dan juga jenderal-jenderal hantu, mereka semuanya meraung seolah-olah ketakutan dengan kemunculan sang Raja Hantu. Adegan seperti ini membuat wajah dari bayangan ungu yang tadinya cantik menjadi pucat pasi, yang kemudian dia berkata bagaimana mungkin makhluk-makhluk gaib ini bisa semakin banyak. Feng Bao sambil mengepalkan tinjunya, dia menimpali. Melihat formasi seperti ini sulit dipercaya bahwa ini adalah alam mimpi. Ekspresi Xiaoyan juga telah berubah menjadi serius. Sang penghancur mimpi tampaknya telah marah akibat serangan kita sebelumnya. Menghadapi adegan seperti ini, harapan dari kelompok Xiaoyan yang baru saja menyala tiba-tiba saja langsung padam, dan itu tergantikan oleh rasa gelisah yang memenuhi setiap hati semua orang dari kelompok Xiaoyan ini. Mereka bahkan tidak yakin bagaimana caranya menghadapi Raja Hantu dan juga jutaan pasukan yang telah muncul. Di dalam sebuah aula yang cukup gelap, pandangan mata dari penghancur mimpi menjadi semakin dingin. Dia kemudian mengangkat tongkat kayu yang ada di tangannya. 2 garis cahaya merah telah langsung menembus dinding tebal dari aula hitam itu yang kemudian masuk ke dalam tubuh Raja Hantu. Akhirnya senyuman yang cukup menakutkan ini telah langsung muncul di raut wajah Raja Hantu itu. Tidak lama kemudian dia pun mengangkat kapak besarnya tinggi-tinggi ke udara dan bersiap untuk langsung memberikan serangan terhadap kelompok Xiaoyan. Untuk sesaat, energi iblis yang luar biasa melambung tinggi ke arah langit. Kabut hitam bergejolak membuat bulu kuduk, bulu ketek, dan juga bulu-bulu yang lainnya dari kelompok Xiaoyan langsung merinding. Saat ini, perasaan takut dan cemas telah menghantui hati mereka. Nan Erming langsung berseru, apa yang harus kita lakukan? Raja Hantu ini tampaknya memiliki kekuatan setara dengan tahap menengah bintang 6 Dodi. Aku bahkan tidak tahu apakah makhluk ini palsu ataukah nyata. Xiao Zhan juga cukup khawatir yang kemudian menimpali, dan Raja Hantu ini bahkan tingginya 10.000 kaki. Kapak merah yang dipegangnya sangat luar biasa.
bahkan bisa menutupi area seluas 1000 li. Tidak mungkin untuk bisa menghindari serangan dari kapak itu. Pada saat semua orang cemas dan juga gelisah, Xiaoyan kali ini masih tenggelam di dalam pikirannya. Dia pun mencoba untuk mencari solusi demi bisa menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi. Xiaoyan tahu penghancur mimpi cukup takut dengan api surgawi, namun hal itu tidak terjadi pada Raja Hantu ini. Jadi Xiaoyan harus memikirkan cara lain untuk bisa menghadapi Raja Hantu yang kekuatannya setara tahap menengah bintang 6 Daodi. Tidak lama kemudian sang Raja Hantu benar-benar mengayunkan kapak raksasanya yang kemudian sebuah cahaya hitam menyembur keluar. Kekuatan iblis yang luar biasa membumbung tinggi ke arah langit yang kemudian menebas ke arah kelompok Xiaoyan dan juga yang lainnya. Ketika kapak raksasa itu diayunkan, para prajurit hantu dan juga jenderal-jenderal hantu yang tidak terhitung jumlahnya, mereka berubah menjadi kabut merah yang kemudian bergabung dengan serangan tersebut, membuat kekuatan serang dari kapak merah semakin meningkat menyelimuti langit dan bumi. Adegan ini benar-benar membuat Xiaozan dan juga yang lainnya pun merasa putus asa. Namun Xiaoyan masih tetap tenang dan dia masih berpacu dengan pikirannya sendiri. Sebelum pada akhirnya Xiaoyan membuat dua kesimpulan. Yang pertama, dengan asumsi Raja Hantu adalah makhluk yang nyata, maka Xiaoyan hanya bisa berharap bahwa Xiaozan dan juga yang lainnya mampu menahan pukulan yang dahsyat ini. Sedangkan untuk kesimpulan yang kedua, apabila Raja Hantu adalah makhluk ilusi yang dipanggil oleh penghancur mimpi, maka setelah pukulan yang luar biasa ini, pasti penghancur mimpi akan muncul menunjukkan dirinya, yang kemudian memberikan serangan yang nyata bagi kelompok Xiaoyan. Jika memang demikian, Xiaoyan hanya bisa mengambil sebuah resiko. Pandangan mata dari Xiaoyan kali ini menunjukkan tekad yang luar biasa, dan dia telah mengambil sebuah keputusan. Le Shaolong dan juga yang lainnya pun melirik ke arah Xiaoyan. Apapun yang terjadi, mereka akan selalu melindungi Xiaoyan dan tidak akan pernah membiarkan dia terjatuh di dalam sebuah bahaya. Akhirnya Le Shaolong dan juga yang lainnya mengeluarkan doki dari dalam tubuh mereka untuk membentuk sebuah perisai raksasa untuk memberikan perlindungan di dalam tempat ini. Kekuatan angin kencang pun muncul bersamaan dengan tebasan kapak raksasa itu. Dan kali ini hal tersebut bertabrakan dengan pelindung energi dahsyat yang telah diciptakan Le Shaolong dan juga yang lainnya. Le Shaolong, Xiaozan dan juga yang lain-lain pun mengubah segel di tangannya dengan cepat untuk memberikan penguatan pada energi pelindung yang telah diciptakan. Bahkan keringat dingin perlahan menetes di dahi dari mereka. Dan detik berikutnya serangan dari kapak raksasa itu pun berhasil menembus pertahanan yang diciptakan Le Shaolong dan juga yang lainnya tanpa hambatan sama sekali. Hal ini bahkan seperti ilusi yang hendak menyerang Xiaoyan serta yang lainnya. Perasaan tak berdaya telah muncul di dalam hati masing-masing. Namun pada saat itu pemandangan yang lebih mencengangkan akhirnya telah muncul. Di tempat dari kapak itu lewat, waktu seolah-olah membeku sepenuhnya. Bahkan angin tidak bergerak, awan tidak bergerak, badai juga telah berhenti total. Daun-daun yang berjatuhan pun kali ini tetap melayang di udara, tidak menimbulkan pergerakan sama sekali. Kontrol penuh atas ruang dan waktu, semua ini terlalu tidak nyata dan juga hampir mustahil. Tampaknya hanya dengan memasuki alam mimpi yang sebenarnya hal itu bisa dijelaskan. Pada saat ini pikiran Xiaoyan dan juga yang lainnya pun menjadi jernih, tapi mereka telah mendapati bahwa tubuh mereka sekarang telah berdiri di atas padang gurun yang gelap gulita. Beberapa tangisan pelan telah didengarkan oleh Xiaoyan dan juga yang lain-lain. Adegan di hadapan kelompok Xiaoyan sungguh mencengangkan karena terlalu banyak makhluk-makhluk yang berjatuhan. Pemandangan seperti itu benar-benar memenuhi padang gurun yang hitam ini. Rasa keputusasaan yang tidak tertahankan bahkan telah menguat di dalam hati dari Xiaoyan. Ruang ini sendiri benar-benar gelap sehingga Xiaoyan dan juga yang lainnya tidak bisa membedakan mana itu alam nyata dan juga alam ilusi. Tidak lama kemudian, pung! Kelompok dari Xiaoyan benar-benar terhantam oleh sebuah energi yang berwarna merah hitam membuat mereka terlempar cukup jauh.
Dan kali ini Soyen serta anggota kelompok yang lainnya pun berjuang untuk berdiri. Mereka menyeret tubuh sendiri yang sudah babak belur untuk berkumpul satu sama lain. Seolah-olah tempat dari rekan-rekan mereka berada saat ini adalah tempat yang menyeramkan. Di sepanjang jalan, jejak kaki dari kelompok Soyen telah langsung menimbulkan jejak cairan merah, dan mereka bahkan tidak mengetahui apakah ini nyata atau tidak. Sepanjang jalan ini, Soyen dan juga anggota kelompoknya terus mendengarkan suara tangisan. Hal itu membuat kecemasan dan juga ketakutan, serta sebuah ketidakberdayaan dan berbagai macam emosi negatif menyelimuti hati masing-masing. Semangat dari setiap orang pun secara perlahan memudar di tengah kesunyian yang tidak berdaya ini. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan juga memukul-mukul kepalanya sendiri melihat kondisinya seperti ini. Tubuh dari Soyen memang penuh dengan luka, tapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Hal itu membuat Soyen kemudian berkata, "Ini pasti ilusi. Aku yakin ini adalah ilusi." Namun di dalam alam mimpi ini, Soyen dan juga kelompoknya telah dirusak oleh emosi negatif, kehilangan ketenangan seperti biasanya. Dan jika mereka terus terpuruk dalam keadaan seperti ini, ketika kemauan untuk bertahan hidup benar-benar menghilang, maka tubuh mereka akan secara otomatis langsung binasa. Soyen yang menyadari sesuatu yang salah, kekuatan jiwanya pun langsung disebarkan. Dan kemanapun kekuatan jiwa milik Soyen ini menyebar, maka gumaman dan juga suara-suara tangisan yang berada di tempat sekitar secara perlahan menghilang. Soyen lalu melepaskan seluruh kekuatan jiwanya untuk diarahkan pada Le Saolong dan juga yang lainnya sambil berkata, "Analisaku memang benar. Ini jelas-jelas adalah sebuah mimpi." Seolah merasakan sebuah perlawanan dari Soyen, padang gurun yang hitam ini bergetar dengan hebat. Fluktuasi jiwa dengan panik langsung menyelimuti tempat Soyen berada dan memberikan tekanan terhadap dirinya. Namun Soyen masih tidak menyerah, kekuatan jiwanya pun terus meluas dan kali ini telah menyebar dalam jarak ratusan meter. Sebelum akhirnya Soyen bisa merasakan kekuatan jiwanya tampak seperti menabrak dinding yang tebal dan juga tidak terlihat. Hal itu tidak bisa melaju kembali. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan dinding yang tidak terlihat itu tampaknya telah menyusut selangkah demi selangkah. Kelompok dari Soyen telah berada di dalam sebuah pengepungan yang secara bertahap menjadi semakin ketat. Di dekat dari kekuatan jiwa milik Soyen berada saat ini, bayangan ungu telah terbaring dengan lemah. Tubuhnya penuh dengan luka dan cahaya ungu di dalam pandangan matanya juga telah meredup. Seolah-olah semangat juang dari seorang bayangan ungu kali ini telah tergantikan dengan sebuah keputusasaan yang luar biasa. Dan begitu mata dari bayangan ungu ini tertutup, maka dia akan kehilangan nyawa sepenuhnya. Tidak jauh dari bayangan ungu, tubuh dari Feng Bao juga telah terkapar, matanya melotot, tubuhnya juga penuh dengan luka. Bahkan lehernya ada jejak sebuah cengkraman tangan, menyebabkan raut wajah dari seorang Feng Bao menjadi sangat pucat. Dan hal ini membuat vitalitas di dalam tubuh Feng Bao juga hampir padam. Rekan-rekan Soyen yang lainnya juga telah berada di dalam bahaya maut. Menyaksikan hal seperti ini menggunakan kekuatan jiwanya membuat mata dari Soyen pun memerah. Kekuatan jiwanya tiba-tiba saja langsung melonjak, menekan ke arah Feng Bao dan juga bayangan ungu. Namun sayangnya, meskipun kekuatan jiwa milik Soyen ini sangat dekat dengan mereka, tapi posisinya telah dipisahkan oleh jurang yang tidak bisa dilewati. Seberapa kerasnya Soyen berusaha, kekuatan jiwanya tetap tidak bisa menembus dinding yang telah menghalangi kekuatan jiwa ini. Soyen hanya bisa bersedih ketika dia menyaksikan Feng Bao dan juga bayangan ungu seolah-olah akan segera meninggoy. Tanpa ragu, Soyen langsung berteriak, "Tidak!" Pandangan mata Soyen melihat ke arah langit yang gelap. Matanya terbelalak yang kemudian dia meraung dengan keras, "Sebelum aku mati, tidak seorang pun dari kalian yang boleh mati duluan." Seni roh darah di dalam tubuh Soyen tiba-tiba saja aktif kembali secara otomatis, yang kemudian cahaya-cahaya merah
yang ada di dalam ruang gelap ini tampak telah tertarik oleh seni roh darah milik Soyen dan untaian energi khusus mengalir deras ke dalam tubuh dari Soyen. Bahkan Soyen sendiri tidak mengetahui energi apa ini, tapi dia juga tidak bisa menghentikannya. Soyen hanya merasa bahwa setelah menyerap energi-energi merah, kekuatan jiwanya pun meningkat secara signifikan. Di dalam benteng hitam atau aula hitam, penghancur mimpi tidak pernah menyangka bahwa Soyen, seorang yang hanya berada di tahap awal bintang 3 Daudi, akan memiliki teknik kultivasi kekuatan jiwa tingkat setara Sain. Meskipun Soyen masih jauh dari kata mampu melepaskan kekuatan penuh dari seni roh darah, tapi kekuatan dari seni roh darah itu sendiri telah memberikan sebuah ketahanan yang cukup signifikan terhadap kerusakan jiwa. Dan yang kedua, seni roh darah ini bahkan Soyen sendiri tidak tahu apakah itu hanya dapat mengkultivasi kekuatan jiwa, tapi energi khususnya benar-benar mampu melahap seluruh energi darah jiwa di dalam dunia ini, yang kemudian mengubahnya menjadi kekuatan jiwa untuk dirinya sendiri. Karena penghancur mimpi sebelumnya telah menjalani pembaptisan jiwa dan memiliki energi darah jahat yang melekat pada tubuhnya, maka kekuatan jiwanya sendiri membawa atribut energi darah yang sangat kuat, yang kebetulan hal itu memberikan sumber nutrisi yang sangat besar bagi kekuatan jiwa Soyen melalui seni roh darah. Sebelumnya, teknik yang telah dimunculkan oleh penghancur mimpi menunjukkan bahwa kandungan energi darah di dalamnya tidak mencukupi untuk mengaktifkan kemampuan melahap dari seni roh darah di dalam tubuh Soyen. Namun sekarang setelah penghancur mimpi menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu langit terlarang ilusi darah, yang merupakan padang pasir gelap ini, di mana kekuatan jiwanya menyapu seluruh langit, energi darah yang sangat padat juga telah digunakan. Hal itu pada akhirnya mampu mengaktifkan kemampuan melahap dari seni roh darah milik Soyen. Bahkan King Horan pun tidak tahu bahwa sebenarnya seni roh darah memiliki efek seperti itu. Soyen mendapatkan keuntungan dari sebuah kemalangan kali ini. Itu benar-benar sebuah kasus di mana kerugian berubah menjadi keuntungan. Merasakan peningkatan kekuatan jiwanya sendiri membuat Soyen cukup gembira, yang kemudian dia berkata, apakah seni roh darah bisa mengubah energi untuk sementara dan meningkatkan kekuatan serangan jiwa. Dengan bantuan seni roh darah ini, akhirnya Soyen pun melepaskan amukan dari kemarahan surgawi musim semi kuning. Kekuatan gelombang jiwa dari kemarahan surgawi musim semi kuning menyapu tempat sekitar dan menimbulkan badai dahsyat. Dua aliran kekuatan jiwa terus-menerus bertabrakan di dalam padang pasir hitam ini yang merupakan alam mimpi. Meskipun kekuatan jiwa dari penghancur mimpi lebih kuat daripada Soyen, di bawah konversi energi khusus seni roh darah milik Soyen, kekuatan jiwa milik seorang penghancur mimpi pada saat ini dengan cepat hancur seperti tidak ada gunanya. Sementara kekuatan jiwa milik Soyen malah semakin bertambah. Pada akhirnya, kekuatan jiwa Soyen menyapu bayangan ungu yang warna kulitnya kini telah langsung kembali berubah menjadi cerah. Bahkan matanya yang tadi berwarna ungu pucat kini juga kembali bersinar. Wajah merona juga telah muncul dari pipi seorang bayangan ungu. Melihat efek seperti ini, Soyen pun sangat bersemangat, yang kemudian kekuatan jiwanya terus menyebar ke arah Feng Bao. Dengan pengisian terus-menerus di satu sisi, akhirnya kekuatan jiwa milik Soyen berhasil menembus dinding yang tidak terlihat tepat waktu. Dan kali ini Feng Bao vitalitasnya juga telah kembali. Kekuatan jiwa milik Soyen terus menyebar pada anggota kelompoknya yang lain. Dan pada saat ini di dalam sebuah aula hitam, penghancur mimpi terlihat sangat marah. Cahaya merah hitam yang aneh terus keluar dari dalam pandangan matanya, dan dia menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam ruang ilusi, mati-matian mempertahankan ruang ilusi tersebut. Penghancur mimpi sekarang sudah sangat menderita. Teknik bertarung jiwa yang dia peroleh dari pembaptisan jiwa yang jahat
dan bisa menciptakan sebuah alam ilusi yang jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwa di tingkat yang sama. Namun hal itu juga memiliki sebuah kelemahan. Begitu ruang ilusi yang dia ciptakan hancur lebur, maka penghancur mimpi harus membayar harga yang sangat mahal, karena ruang ilusi itu terhubung dengan jiwa dan juga tubuhnya. Apabila sampai hancur, juga akan mengakibatkan jiwa serta tubuhnya hancur lebur. Meskipun dia masih bisa bertahan dan juga tidak dikalahkan untuk saat ini, tapi tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan akan memiliki sebuah teknik khusus yang akan mampu menyerap kekuatan jiwanya untuk memperkuat kekuatan jiwa sendiri. Dan kehancuran dari ruang ilusi yang telah diciptakan penghancur mimpi hanyalah masalah waktu saja. Memikirkan hal seperti ini, kebencian yang mendalam dari seorang penghancur mimpi terhadap Xiaoyan telah mencapai tingkat yang tidak terukiskan. Pada akhirnya penghancur mimpi hanya bisa tersenyum dengan cara yang getir, lalu dia menggertakkan giginya sambil berkata, "Daripada menunggu ruang ilusi hancur dan jiwaku lenyap, lebih baik aku menarik kembali ruang tersebut. Meskipun aku akan menderita akibat serangan balik dari kekuatan jiwa ini, tapi masih jauh lebih baik daripada aku hancur menjadi debu." Penghancur mimpi langsung membentuk sebuah segel di tangannya, dan dia pun menarik ruang ilusi untuk kembali ke dalam tubuhnya. Sekarang gurun pasir hitam tiba-tiba saja runtuh, dan kemudian langit berubah seperti sebelumnya. Daun-daun yang tadinya berhenti bergerak kini juga telah langsung terjatuh dari udara. Angin yang tadi juga tidak berembus, pada saat ini langsung berhembus. Dengan hancurnya ruang ilusi, gurun pasir hitam yang telah diciptakan oleh penghancur mimpi pada akhirnya, kesadaran dari Xiaoyan dan juga yang lainnya pun kembali ke dalam tubuh masing-masing. Dan kali ini posisi mereka sama sekali tidak berubah. Bahkan tubuh dari kelompok Xiaoyan juga tidak ada yang terluka. Melihat bahwa seluruh anggota kelompoknya selamat dari bahaya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum puas. Yang kemudian dia berkata, "Syukurlah kalian semuanya tidak apa-apa." Bayangan ungu dengan sedikit tidak percaya dia mencubit pahanya sendiri. Yang kemudian rasa sakit menyebar, membuat bayangan ungu langsung berkata, Aku sebenarnya masih hidup." Detik berikutnya bayangan ungu mencubit Feng Bao yang ada di sebelahnya, dan kemudian orang itu berteriak, "Au, sakit tahu." Xiaozan pun langsung tertawa. "Awalnya aku juga ingin mencubit diriku sendiri, tapi sepertinya tidak perlu." Melihat bayangan ungu dan juga Feng Bao kesakitan seperti itu, bisa dipastikan bahwa kita semuanya masih hidup. Perasaan selamat dari bencana yang sesungguhnya sangat menyenangkan. Le Shaolong dan juga yang lainnya pada saat ini langsung melihat ke arah Xiaoyan. Mereka menyadari bahwa berhasil lolos dari kematian tidak lain merupakan berkat usaha seorang Xiaoyan. Bayangan ungu tiba-tiba saja mengatakan, "Kali ini kita benar-benar berhutang budi pada Tuan Muda Xiaoyan." Xiaozan dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sementara di dalam benteng hitam sendiri, penghancur mimpi pada saat ini sudah memuntahkan cairan hitam dalam jumlah yang sangat besar, dan dia juga telah memegangi kepalanya sendiri berguling-guling di lantai. Dari aula hitam ini, dampak buruk dari kekuatan jiwa yang sangat jahat membuat penghancur mimpi menginginkan kematian saja. Doki dari dalam tubuhnya kini telah mengamuk secara tidak terkendali, yang kemudian menyebar ke segala arah, membuat bagian dalam dari benteng hitam kali ini langsung berantakan. Sambil menahan rasa sakitnya yang hebat, penghancur mimpi mendongak, dan kemudian bayangan dari Xiaoyan kini telah muncul di dalam pandangan matanya. Semua ini gara-gara bocah di tahap awal bintang 3 Dodi itu. Tidak lama kemudian tubuh dari penghancur mimpi berkelebat, menghilang dari dalam aula hitam. Dan kali ini hanya ada satu yang dia pikirkan, yaitu menghancurkan Xiaoyan. Apapun resikonya akan dia tanggung. Dimana pada saat ini kekuatan dari seorang penghancur mimpi telah menurun drastis akibat luka yang telah dia derita. Le Shaolong di samping Xiaoyan tersenyum, yang kemudian dia berkata,
Tuan Muda Xiaoyan, kali ini Anda benar-benar melampaui imajinasi kita semuanya. Xiao Zhan juga menimpali. Siapa yang berani mengatakan bahwa pangkat menentukan segalanya sekarang? Aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju dalam hal itu. Bayangan ungu melirik Xiao Zhan sambil berkata, "Allah, sepertinya kaulah yang selalu mengatakan hal ini sebelumnya." Feng Bao juga menimpali. Jangan lupa, kekuatan jiwa dari Tuan Muda Xiaoyan adalah yang paling tinggi di antara kita semuanya. Apakah kalian pikir bisa melampaui kekuatan jiwa dari Tuan Muda Xiaoyan? Nan Erming juga berkata, baru saja terasa seperti mimpi, seolah-olah aku mengalami tahun-tahun yang tidak berujung. Serangan jiwa memang tidak terlalu kuat, dan jujur saja jika bukan karena kurangnya bakat dari diriku, aku pasti ingin berganti karir saja menjadi seorang alkemis daripada seorang ahli racun. Meskipun mendapatkan pujian seperti ini, Xiaoyan tiba-tiba saja tidak bergeming sama sekali. Hal itu membuat bayangan ungu langsung berkata, semuanya lihatlah, ada apa sebenarnya dengan Tuan Muda Xiaoyan? Dia sama sekali tidak bereaksi sampai sekarang. Apakah Tuan Muda Xiaoyan menggunakan sesuatu yang melampaui langit? Teknik Dou untuk menukarkan harga yang sangat mahal demi keselamatan kita semuanya. Sebuah rasa cemas kini telah muncul di dalam hati dari seorang bayangan ungu, membuat pandangan matanya berbinar seolah-olah dia akan menangis. Detik berikutnya, Le Shaolong dan juga yang lainnya mendengarkan sebuah suara yang aneh. Meskipun suara ini tidak jelas, tapi pikiran mereka langsung terguncang. Le Shaolong wajahnya berubah sangat serius, yang kemudian dia berkata, lindungi Tuan Muda Xiaoyan. Pada akhirnya Le Shaolong dan juga yang lainnya akan memberikan perlindungan pada Xiaoyan. Tapi tiba-tiba saja ruang tepat di samping dari Xiaoyan kini telah muncul sebuah celah. Sosok dari penghancur mimpi dengan tongkat kayunya kini akan segera memberikan serangan ke arah jantung dari Xiaoyan. Penghancur mimpi yang penuh kemarahan kini sedikit tersenyum, dan sepertinya dia saat ini akan berhasil melenyapkan seorang Xiaoyan. Le Shaolong dan juga yang lainnya merasa sangat bersalah karena saat ini mereka tidak bisa melindungi Xiaoyan lagi. Jarak serangan dari penghancur mimpi dan juga Xiaoyan sudah sangat dekat. Di dalam tatapan sedih dan juga marah dari Le Shaolong dan juga yang lainnya itu, Xiaoyan yang sejak tadi terdiam dan tidak bereaksi sama sekali, tiba-tiba saja dia tersenyum tipis. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan mampu menghindari serangan dari penghancur mimpi yang sudah menyimpan dendam terhadap dirinya ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasa.